bekasnya dicakar kucing nih teman-teman. Oke ya, jadi sekarang bekas cakaran kucingnya benar-benar hilang nih teman-teman. Nah, ini dia ya, hilang ya. Di pintu belakang ini belum dipoles. Kelihatan ya, catnya kusam. Kalau yang di sini, wow, seperti cermin nih ya, saya kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di Andy Workshop ya. Nah, kali ini kita akan melakukan pemolesan cat mobil yang lumayan kusam ya. Dan di sini saya gunakan beberapa alat dan juga bahan. Dan ini adalah basic atau dasar-dasar dari pemolesan cat. Nah, step-step yang akan kita gunakan di sini adalah 3 tahap ya. Yang pertama adalah cutting. Di sini ini fungsinya untuk menyamarkan bekas-bekas goresan baik yang kasar maupun yang halus. Kita di sini menggunakan Turtle ya, produk dari Turtle ini menghilangkan scratch dan swirl. Lalu yang kedua nanti kita gunakan polishing dari Sun Poly. Ini juga gampang dicari ya. Oh ya, untuk yang ini saya dulu dapatnya di Ace Hardware Jember ya, waktu pertama kali buka. Saya udah lupa nih ya, berapa tahun lah ini. Lalu yang ini di toko cat, kalian bisa dapatkan ini dengan mudah ya. Ini fungsinya untuk polishing. Jadi dia itu lebih halus dibandingkan dengan yang untuk cutting ya. Ini untuk cutting. Lalu yang terakhir nanti untuk wet look dan juga shiny ya. Ini kita gunakan wax. Jadi istilahnya tahap pertama ini cutting, tahap kedua nanti ini adalah polishing, dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah waxing. Nah, sebelum kita praktekkan, kita akan sedikit mereview ya untuk alat yang saya gunakan di sini. Kita review singkat aja. Oh ya, nanti untuk finishingnya kita gunakan ini ya, lap microfiber. Nah, bahan-bahan ini gampang sekali didapatkan di toko online maupun di toko offline. Karena tempat kita di pinggir jalan, sorry kalau banyak ambience. Oke, kita akan bahas dulu untuk alatnya. Di sini saya gunakan mesin poles 440 watt. Di sini yang saya punya dari JLD Tool. Ini harganya saya rasa ini yang paling murah ya, di bawah 200.000. Sekitar 190 sekian. Saya lupa detailnya berapa. Nah, karena saya melihat banyak sekali produk yang sama persis, hanya beda kombinasi warnanya aja. Jadi saya rasa ini adalah produk generik ya, yang di rebranding oleh masing-masing merek ya, atau masing-masing brand. Oke, tanpa panjang lebar kita buka aja dulu. Di harga nggak sampai 200.000 kita dapat apa aja. Yang jelas ada kartu garansi yang nggak mungkin kita gunakan lah ya. Lalu ini ada buku petunjuknya. Lalu kita dapat beberapa buah pad ya. Di sini ada 3. Lumayan nih teman-teman ya. Nggak sampai 200.000 kita dapat pad ukuran berapa nih ya? 5 atau 6 inch nih. Dan ini sudah sistemnya velcro. Jadi kalau kalian gunakan pad bawaannya yang velcro seperti ini langsung ditempel gini aja ya. Oke, lumayan nih teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ada 4 aksesoris padnya. Jadi dari polishing ya, sampai yang terakhir nanti ini untuk waxing. Kita praktekkan aja nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Kita dapat handle. Ini seperti handle-nya bor gitu ya. Karena kalau saya lihat unitnya ini, ini sebenarnya mini drill ya, atau bor kecil. Ah, betul kan? Ini bor kecil nih teman-teman. Kita dapat kunci untuk cak bornya. Ini ada kunci, nanti kita lihatlah ya itu apa. Dan kita dapat cak bor. Jadi memang ini sebenarnya mesin bor kecil atau bor mini. Nah, seperti ini. Dan untuk harga 200.000 ya. Nggak sampai 200.000. Saya rasa ini cukup worth it lah untuk dimiliki ya. Terlepas kualitas di dalamnya atau kumparannya seperti apa, switchnya, komponen elektroniknya seperti apa, saya lupakan itu karena harga produk ini nggak sampai 200.000 dan dengan build quality yang
ya cukup lah ya. Untuk kebutuhan rumahan ini sudah lebih dari cukup. Tapi untuk kalian yang bergerak di bidang industri, nggak saya rekomendasikan ya teman-teman. Dan kembali lagi ya, karena dia ini sebenarnya basicnya adalah bor, kalian bisa menggunakan alat ini sebagai mesin bor, mini bor. Dan modelnya cukup keren loh teman-teman ya. Dan juga di bawah 200.000 kalian sudah dapat variable speed ya. Jadi ini triggernya udah variable speed. Kalian bisa mengunci nanti kalian limit di speed berapa RPM menggunakan knob yang ini ya. Dan ketika kita pencet triggernya, ini semakin dalam RPM-nya akan semakin kencang, itu ya. Dan untuk reversible-nya ada di sini. Walaupun ini sedikit ringkih menurut saya, ya. Ini ya, ringkih sekali ya. Tapi untuk kebutuhan rumahan dan kembali lagi harganya nggak sampai 200.000, ya worth it aja. Ketika rusak nanti buang aja teman-teman, nggak usah diservis ya. Nah, untuk handle-nya kalian bisa pasang di sini atau di sini. Ya, cukup keren ya modelnya ya. Jadi untuk kalian yang biasa menggunakan tangan kanan atau tangan kiri, nggak ada masalah ya. Karena handle-nya bisa dipindah kanan dan kiri. Lalu dengan adanya handle yang bisa dipindah kanan kiri, ini bisa juga memberi fleksibilitas lebih bagi mesin ini untuk beroperasi di celah-celah yang sempit ya teman-teman. Nah, oke. Kita pasang dulu nih ya untuk cakbornya. Karena nanti ini, oh enggak. Ini kalau kita gunakan sebagai bor ya, ini harus dipasang. Tapi untuk memoles, itu kalian langsung bisa pasang padnya ya, pad velcro-nya di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk apa ya? Oh, ini untuk ngencengin nih teman-teman. Gini ya, untuk ngencengin velcro-nya. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita praktekkan untuk memoles, kita coba cek berapa RPM dan juga berapa watt yang dibutuhkan secara realnya. Oh ya, karena ini memang brand generik ya. Ini memang tempelan ya teman-teman. Oke. Oke, jadi nggak ada emboss brand tertentu ya. Jadi memang dia ini diproduksi secara massal. Tergantung dari brandnya aja, dia mau pesan dengan kombinasi warna produk yang seperti apa. Ya, di sini punya JLD itu merah dan hitam. Oke ya, yang pertama kita coba gimana smoothnya variable speednya ya teman-teman. Kita pencet dulu. Nah ini ya, ini speed yang rendah. Dia berada di 74 watt. Lalu semakin dalam kita pencet, dia akan semakin kencang ya. Nah, dia maksimalnya ada di 230 sekian watt. Sekarang kita tes berapa RPM-nya di kecepatan maksimal. Oke ya, sekitar 3000 RPM. Oke teman-teman, sekarang kita tes gimana performanya kalau kita gunakan untuk memoles sikutu. Ya, di sini saya ada Chevrolet Spark yang lumayan kusam ya catnya, cat hitamnya. Nah, nanti supaya kelihatan bedanya, saya akan mempoles panel yang sini aja ya, pintu depan. Lalu pintu belakang nggak saya poles. Nanti kalian bisa lihat gimana bedanya. Lalu di sini juga ada beberapa bekas baret ya. Ini ada bekasnya dicakar kucing nih teman-teman. Banyak nih ya baret-baretnya nih. Nah, nih. Tuh. Dan ada beberapa baret-baret halus di sini. Ya, langsung aja ya. Kita akan coba memoles dengan 3 tahap tadi yang sudah saya jelaskan. 1 cutting, kita gunakan turtle ya. Lalu yang kedua polishing, saya gunakan sun poly, dan juga yang terakhir apa tadi ya? Waxing ya. Waxing saya gunakan di sini 3M Premium Wax. Oke, kita mulai teman-teman. Oke, untuk proses pemolesan saya gunakan speed yang terendah.
Ini saya setting ke minimum ya. Coba kita tes ya. Berapa nih? Ya, sekitar 2000 ya, 2000 rpm. Lalu untuk proses cutting, saya gunakan busa yang seperti ini, yang bergelombang. Dan untuk chemicalnya saya gunakan tartar wax. Hasilnya cukup mengejutkan ya teman-teman. Kalau kalian tadi ingat ada bekas cakaran kucing ya di sini, ini hilang. Saya akan tunjukkan detailnya ya. Nah, ini hasilnya proses cutting ya. Jadi dia menghilangkan bekas-bekas baret termasuk tadi cakaran hewan kucing ya. Ini tadi kurang tersentuh poles karena berada di sudut. Nah, ini ada bekasnya nih. Ada ya 1, 2, 3 nih. Dan tadi kan masih baretnya panjang ya teman-teman, ke atas dan ke bawah gitu. Bisa kita ulangi lagi nih. Oke ya, jadi sekarang bekas cakaran kucingnya benar-benar hilang nih teman-teman. Nah, ini dia ya, hilang ya. Jadi memang yang paling pengaruh di proses polishing itu adalah di proses cuttingnya ya teman-teman. Dan kalian jangan gunakan chemical cutting yang sembarangan, jangan tergiur harga murah ya, karena bisa membahayakan cat kalian. Oke ya, sekarang tahap kedua yaitu polishing. Di sini saya gunakan pad yang baru, yang rata, supaya tadi ya chemicalnya nggak bercampur. Nah, karena untuk yang proses polishing kita gunakan sun poly. Dia fungsinya sama dengan cutting sebenarnya ya, tapi lebih halus lagi. Oke. Yang terakhir untuk waxing, saya biasanya nggak menggunakan mesin seperti ini ya. Saya lap menggunakan lap manual microfiber. Oke ya, kita lipat microfibernya. Kita lipat-lipat sampai nyaman di genggaman tangan seperti ini. Baru kita aplikasikan chemicalnya. Kita gunakan tadi 3M Premium Wax.
Oke, udah selesai ya. Nah, karena ini sudah menjelang maghrib dan mulai gelap nih ya teman-teman. Nah, kita akhiri aja ya videonya, dan saya akan perlihatkan ke teman-teman dari tadi yang ada bekas-bekas cakaran gitu ya. Cakaran kucing ini hilang sama sekali ya. Dari atas ke bawah hilang ya. Dan ini benar-benar shiny. Nih ya. Nah, ini dia teman-teman. Hasilnya seperti ini. Kalau kalian bandingkan dengan yang belum dipoles, ini di pintu belakang ini belum dipoles. Kelihatan ya, catnya kusam. Kalau yang di sini, wow, seperti cermin nih ya, saya kelihatan ya. Jadi untuk alat ini, mesin poles atau bor mini dari JLD Tool, saya rasa ini cukup, lebih dari cukup ya untuk kalian gunakan perawatan mobil atau motor sehari-hari di rumah. Ini nggak panas sih ya, anget-anget aja. Untuk performanya, kalau yang bilang di kecepatan rendah dia gampang stop gitu ya, saya rasa itu karena kalian terlalu menekan atau memaksakan alat ini. Jadi jangan terlalu ditekan ya teman-teman, karena bisa merusak cat kalian dan juga bisa merusak alat ini. Lalu untuk chemicalnya, sebenarnya yang paling berperan penting itu adalah cutting dan juga waxing. Sehingga untuk dua proses ini kalian harus beli yang benar-benar bagus dan original ya. Ini hampir 200.000, ini hampir 100.000. Nah, untuk proses yang di tengah-tengah, polishing, ini nggak sampai 30.000 nih harganya teman-teman. Kalian bisa dapatkan di toko cat terdekat nih ya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja, dan semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe di ND Workshop. Sampai ketemu di video selanjutnya.